Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Evan Cornelius. Pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang salah satu tokoh pengrajin yang bernama Naomi Susilo Setiono yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Oke, penjelasan akan dimulai dari profil tokoh. Tokoh yang akan saya kenalkan adalah Naomi Susilo Setiono. Beliau lahir pada tahun 1960, yang lahir asal Lasem, Rembang atau Jawa Tengah. Pekerjaannya adalah sebagai seorang pengrajin batik lasem. Latar belakangnya adalah Bu Susi adalah seorang wanita keturunan Tionghoa yang lahir dan besar di Lasem. Beliau adalah wanita yang menghidupkan kembali batik lasem setelah bertahun-tahun redup, ya bisa dibilang tuh, karena budaya-budaya batik itu untuk sementara waktu di zamannya Bu Naomi tersebut tuh agak redup gitu, sehingga Bu Naomi tuh berkontribusi besar dalam pengembangan budaya batik lasem untuk ke tahun-tahun berikutnya hingga sekarang yang ini. Lalu hingga sekarang Bu Naomi tersebut menjadi wirausaha pengrajin batik sukses seperti sekarang. Nah, oke, untuk selanjutnya ada jenis kriya. Jenis kriya dari Bu Naomi sendiri tuh kan ada batik lasem. Batik lasem itu punya beberapa jenis. Salah satunya seperti burung hong, batik lasem burung hong, batik lasem naga, batik lasem ringgit, sama batik lasem motif batu pecah. Nah, selanjutnya juga ada teknik pembuatan. Teknik pembuatan tuh ada alat-alat dan bahannya terlebih dahulu, dimana alatnya itu ada gawangan, terus yang kedua bandul, yang ketiga wajan, yang keempat saringan, yang kelima canting, yang keenam kompor, yang ketujuh sarung tangan. Lalu bahannya juga ada kain mori, lilin, dan pewarna batik. Nah, lalu di sini juga ada setidaknya 10 langkah-langkah singkat lah. Kalau yang panjang nanti akan saya jelaskan di penjelasan selanjutnya. Langkah-langkahnya itu pertama tuh kita harus nyiapin alat dan bahannya terlebih dahulu, seperti yang saya udah kasih tahu, yang kata alatnya ada sarung tangan, saringan, wajan, dan kain mori dan lain-lain. Lalu yang kedua itu kain mori tersebut kita cuci terlebih dahulu, dikanji dan dikemplong atau dipres atau disetrika gitulah, dikemplong gitunya. Habis itu setelah dicuci, dikanji dan dikemplong, kita pun akan melanjutkan proses menggambar pola batik. Nah, setelah proses menggambar pola batik tersebut, kita juga selanjutnya akan ngelowong atau pemberian lilin malam pada kain mori dengan canting kelowong. Lalu setelah proses tersebut kita akan melakukan membuat isen-isen atau mengisi bagian-bagian kosong pada kain, kayak diisi motifnya lebih padat atau gimana. Lalu selanjutnya ada proses nembok, yaitu menutupi gambar pada kain batik bagian kosong pada kain dengan pembuatan canting tembokan yang cukup besar gitu. Sabar. Proses nembok itu menutup gambar pada kain batik dengan malam dengan bantuan canting tembokan yang bercucuk cukup besar. Lalu setelah tersebut ada proses pewarnaan pada kain mori dengan menyesuaikan motif dengan pewarna tertentu. Lalu ada proses ngorot, yaitu proses yang dilakukan dengan direbusnya kain dalam air yang dipanaskan di atas tungku. Lalu yang kesembilan itu selanjutnya ada batik dapat dicuci dan dikeringkan kembali. Lalu setelah kering, batik tersebut pun dapat dilipat dengan rapi dan siap untuk dipasarkan. Untuk proses untuk teknik singkatnya itu seperti itu. Dan untuk teknik selanjutnya yang akan disertai video akan saya sampaikan selanjutnya. Oke, selanjutnya pada sesi kali ini saya akan menjelaskan secara lebih rinci lagi tentang proses atau teknik pembuatan batik lasem secara menyeluruh, yaitu dimana pembuatannya itu ada 29 proses yang dilakukan secara berulang, seperti mencuci, mengeringkan, mencuci lagi, mengeringkan, melukis, yang akan saya jelaskan secara lebih detail. Oke, pertama itu ada nyueki atau pemotongan atau merobek kain panjang sehingga menjadi kain-kain pendek, yang dapat memudahkan kita untuk menggambar kain secara lebih menyeluruh lah. Kalau misalnya pakainya panjang kita kan jadi agak keribetan juga, makanya ada proses nyueki atau perobekan kain yang biasa dilakukan secara panjang. Lalu ada girahi atau proses pencucian yang dilakukan menggunakan air bersih. Lalu selanjutnya ada ngeteli atau memadatkan serat kain. Lalu selanjutnya ada ngelorot, yaitu proses setelah ngeteli yang dilakukan dengan air bersih, karena tadi di ngeteli tersebut menggunakan air yang dapat memadatkan serat kain, bukan menggunakan air bersih.
Harus selanjutnya adalah ngaji kain atau diberi air agar mudah untuk digambar pada proses selanjutnya. Lalu ada proses selanjutnya ada mepek kain, yaitu kain yang siap dijemur pada matahari yang terik atau kondisi cuaca yang baik. Selanjutnya ada ngemplong, yaitu kain yang dipukul dengan palu kayu agar dapat memadatkan serat kain. Lalu ada nyipati, yaitu membuat kerangka garis-garis pada kain atau kerangka dasar, sketsa intinya. Lalu ada molo, yaitu melukis kerangka kain dengan pensil. Lalu ada bisa kita lihat di sini gambar tersebut, yaitu memperlihatkan kita proses penggambaran secara menyeluruh tentang batik lasem yang digambar menggunakan pensil tersebut. Lalu selanjutnya ada isen-isen, yaitu melukis kerangka burung atau kupu-kupu yang menjadi motif inti dalam proses pembuatan kain tersebut. Lalu selanjutnya adalah nerusi, yaitu membatik dari sisi belakang kain. Jadi intinya tuh sisi belakang kainnya dibatik lagi, karena tadi kan baru sisi depan, yang sekarang tuh sisi belakangnya. Lalu selanjutnya adalah medel atau pencelupan kain warna merah atau warna dasar daripada kain sendiri. Lalu pada proses selanjutnya adalah ngelengkreng, yaitu membatik elemen sisi utama kain. Membatiknya tuh membatik perjelas ininya, kayak kita tuh dalam memperjelas sketsa ilustrasinya. Lalu ada nerusi kedua, yaitu membatik sisi belakang kain utama. Kan tadi kan baru yang depan, nah sekarang kita lanjut lagi yang ke bagian belakangnya, menggambar sisi utama di bagian belakang. Lalu selanjutnya ada ukel sodok atau pemberian warna putih dicorak sebagai isian. Lalu selanjutnya itu ada nembok, yaitu penutupan area warna merah dengan malam. Lalu pada proses selanjutnya adalah menggirahi kembali, yaitu pencucian kain dengan air soda. Biasanya dilakukannya dengan cara menginjak-injak kain sebagai salah satu bentuk pencucian yang lebih efektif lah, biar lebih cepat. Lalu selanjutnya adalah nembok kembali atau pemberian selain ditutup dengan malam. Ya kalau tadi kan nemboknya warna putih, sekarang warnanya bisa warnain kayak warna biru.
Selanjutnya ada nyoga atau pencelupan kain dengan warna coklat. Jadi kayak kainnya tuh dicelupin gitu ke dalam wadah yang berisi warna coklat. Lalu pada proses selanjutnya ada ngelorot kembali atau ngelorot malam, yaitu meluruhkan malam dengan air mendidih. Jadi kayak kain itu dimasukkan ke dalam malam yang sudah dididihkan dengan air panas dengan api. Lalu selanjutnya ada ngobyok atau mencuci dengan gerakan naik dan turun. Kalau danggirahi kembali, kain dicuci kembali seperti pada proses sebelumnya. Lalu ada mepe atau penjemuran kain yang dilakukan di tempat berangin dan terik matahari yang cukup, seperti proses di awal tadi. Kita bisa lihat di situ ada cuaca yang berangin sehingga mepe dapat dilakukan dengan efektif dan baik. Selanjutnya ada ngelimpiti kain atau ngelipat kain. Jadi kain itu dilipat terlebih dahulu sebelum dipasarkan agar membuat kesan yang rapi dalam kain. Dan kayak penglipat kain itu juga ada tekniknya gitu. Jadi kain batiknya tuh nggak asal dilipat doang, tapi ada teknik atau caranya juga biar ngelipatnya itu nggak ngerusak dari batik itu sendiri. Lalu selanjutnya ada ngepres kain atau dipres supaya halus. Jadi metodenya tuh kayak mirip-mirip setrika lah, cuman tuh dia tuh bukan ngeringin, dia cuman biar memperhalus aja. Lalu setelah dipres kita pun dapat proses terakhir, yaitu dipasarkan pada pasar-pasar atau grosir-grosir untuk penjualan batik-batik dari Lasem yang dapat dipasarkan untuk khalayak umum atau yang ramai. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih.